Baik, akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Kewarganegaraan. Dengan anggota saya sendiri, Anggreni Tasari, sebagai moderator. Dengan teman saya ada Ananda Pertiwi, Maria Stevi, dan Nila Tinopus. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang interaksi obat, bertujuan untuk mengedukasi bagaimana interaksi obat dengan makanan. Materi yang akan dijelaskan yang pertama oleh Ananda Pertiwi. Silakan. Baik, yang pertama pengertian interaksi obat. Interaksi obat adalah situasi di mana suatu zat mempengaruhi aktivitas obat, yaitu meningkatkan atau menurunkan efeknya, atau menghasilkan efek baru yang tidak diinginkan atau direncanakan. Next. Di sini ada pengertian obat dan pengertian interaksi. Untuk pengertian interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Untuk pengertian obat, obat adalah semua zat baik dari alam atau kimiawi yang dalam takaran atau dosis yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Next. Di sini ada perbedaan interaksi obat dengan efek samping. Untuk interaksi obat, lebih dari satu jenis obat, sedangkan efek samping hanya satu jenis obat. Untuk interaksi obat dapat muncul atau tidak pada penggunaan obat secara normal, sedangkan efek samping muncul dalam penggunaan obat secara normal. Untuk interaksi obat sulit diprediksi dan umumnya penanganannya sulit, sedangkan untuk efek samping dapat diprediksi dan mudah ditangani. Untuk interaksi obat, bila muncul maka akan dihentikan penggunaan salah satu obatnya atau keduanya. Sedangkan efek samping, bila muncul gejala yang cukup parah, maka akan dihentikan. Next. Di sini, apa sih yang terjadi jika obat berinteraksi? Yang pertama itu ada timbul efek aditif. Timbul efek aditif itu dapat membawa keuntungan dan menimbulkan efek samping jika keduanya memiliki efek samping obat yang sama-sama membahayakan. Yang kedua, efek berkurang hingga terapi mengalami kegagalan. Yang ketiga, tidak berefek yang artinya tidak ada bedanya antara diberikan dengan diberikan terapi obat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria Stevi. Silakan. Baik, untuk materi selanjutnya ada faktor resiko terjadi interaksi obat. Ada 3 faktor. Untuk faktor yang pertama, penyakit yang banyak. Lalu untuk faktor yang kedua, mengonsumsi banyak obat. Dan untuk yang faktor ketiga, pernah mengalami kejadian interaksi obat. Next slide. Adapun pasien yang rentan terhadap interaksi obat. Untuk yang pertama ada orang lanjut usia. Yang kedua, orang yang minum obat lebih dari 1 macam obat. Yang ketiga, pasien yang memiliki gangguan pada fungsi hati dan ginjal. Yang keempat, pasien dengan penyakit akut. Yang kelima, pasien dengan penyakit yang tidak stabil. Yang keenam, pasien yang memiliki karakteristik genetik tertentu. Dan yang terakhir, pasien yang dirawat oleh lebih dari 1 dokter. Next slide. Untuk pengertian interaksi obat dengan makanan. Interaksi obat dengan makanan adalah interaksi konsekuensi dari hubungan fisik, kimiawi, atau fisiologis antara obat dan produk yang dikonsumsi sebagai makanan atau zat gizi yang ada dalam makanan, sehingga mempengaruhi efektivitas kerja obat dan efek terapeutik obat. Next slide. Faktor yang mempengaruhi interaksi obat dengan makanan ada 3 faktor. Yang pertama, pengosongan lambung. Lalu yang kedua, komponen makanan yang terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Dan untuk faktor yang terakhir adalah ketersediaan hayati.
Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Nilatinus. Baik. Kemungkinan yang menyebabkan dapat terjadinya interaksi obat dengan makanan. Yang pertama, perubahan motilitas lambung dan usus. Yang kedua, perubahan pH, sekresi asam, dan produksi empedu. Yang ketiga, dipengaruhi absorpsi obat. Yang keempat, perubahan suplai darah di daerah mukosa saluran cerna. Yang kelima, dipengaruhi proses transport aktif oleh makanan. Dan yang terakhir, perubahan biotransformasi dan eliminasi. Next. Dampak interaksi obat dengan makanan. Dampak menguntungkan yaitu mempercepat proses absorpsi obat. Dampak merugikan yaitu yang pertama berkurangnya bioavailabilitas suatu obat akibat gangguan absorpsi obat. Yang kedua timbulnya efek nefrotoksik. Yang ketiga bersifat antagonis terhadap obat lain. Yang keempat peningkatan toksisitas obat. Yang kelima pencegah bekerja dengan seharusnya. Yang keenam mengubah bagaimana tubuh kita menggunakan makanan. Dan yang terakhir menyebabkan efek samping baru. Next. Keefektifan pemberian obat sebelum makan saat perut kosong, yaitu penyerapan obat dari saluran cerna lebih baik pada saat saluran cerna tidak berisi makanan. Contoh, rifampicin, ampicillin, dan clotrimazole. Selama makan, yaitu justru absorpsinya meningkat dengan adanya makanan. Contoh, tetrasiklin. Itu obat iritasi lambung sehingga memberikan efek mual. Contoh aspirin. Next. Mekanisme interaksi obat dan makanan. Interaksi yang pertama, farmasetik itu interaksi awal hancur dan terdisolusi obat secara fisik dan kimiawi. Yang kedua, interaksi farmakokinetik, yaitu interaksi yang melibatkan absorpsi, transportasi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Yang ketiga, interaksi farmakodinamik, yaitu respon fisiologis dan psikologis terhadap obat. Baik, selanjutnya ada contoh interaksi obat dan makanan atau gizi. Yang pertama ada paracetamol dengan alkohol, yaitu kerusakan hati dan perdarahan saluran cerna. Kemudian ada obat asma atau teofilin dengan makanan tinggi lemak. Meningkatkan kadar obat dalam darah. Yang terjadi adalah efek samping makin tinggi. Kemudian ada warfarin dengan bawang dan makanan vitamin E dan vitamin K. Vitamin E dan vitamin K mencegah pembekuan darah. Yang terjadi adalah pengenceran darah berlebih dan menyebabkan perdarahan hebat. Obat antidepresan dengan alkohol, keju, coklat, dan daging olahan. Makanan tersebut mengandung asam aminotiramin yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Obat statin dan grapefruit atau dengan disebut buah belimbing meningkatkan jumlah obat statin dalam darah. Yang terjadi adalah efek samping lebih besar. Obat kalsium channel blocker dengan buah grapefruit atau buah belimbing. Jeruk mengganggu pemecahan obat tersebut. Yang terjadi adalah tekanan darah menjadi lebih tinggi. Jeruk dengan antacid meningkatkan absorpsi aluminium. Obat digoxin dengan oatmeal, serat tinggi menurunkan absorpsi obat. Kemudian ada interaksi obat dan makanan yang umum sering terjadi. Yang pertama adalah susu atau produk susu dengan antibiotik. Susu atau produk susu seperti keju dan yogurt dapat mencegah penyerapan beberapa antibiotik seperti tetrasiklin dan ciprofloxacin. Kalsium dalam susu dan produk susu
dapat mengikat antibiotik pada lambung dan usus kecil bagian atas untuk membentuk senyawa yang dapat larut, sehingga penyerapan antibiotik oleh tubuh dapat terganggu. Yang kedua ada sayuran hijau atau vitamin K dengan warfarin. Warfarin adalah obat pengecer darah yang dapat membantu mencegah pembekuan darah. Obat ini bekerja dengan cara mengganggu vitamin K faktor pembekuan darah dependen, sehingga mengkonsumsi sayuran hijau yang mengandung vitamin K tinggi dapat menurunkan kinerja obat warfarin ini. Selanjutnya ada pencegahan dampak buruk interaksi obat dengan makanan. Yang pertama adalah bacalah label obat dengan teliti dan apabila kurang memahami dapat ditanyakan dengan dokter dan apoteker. Kemudian ada baca aturan pakai, label perhatian, dan peringatan interaksi obat yang tercantum pada label atau wadah. Baik, sekian dari materi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, bisa raise hand atau angkat tangan dan bisa melalui chat. Aku mau nanya, boleh? Boleh, silakan. Apa yang harus dilakukan jika terjadi interaksi obat? Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan kami simpan terlebih dahulu. Baik, tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan jika terjadi interaksi obat? Jawabannya adalah biasanya interaksi obat ini bisa ditangani dengan memodifikasi dosis obatnya, mengubah cara atau waktu konsumsi obatnya, menambah obat lain, atau juga dilakukan modalitas penanganan lainnya. Silakan Anissa untuk menanyakan. Mau nanya dong. Ya, saya izin bertanya. Saya Anissa Nur Sobrina. Saya mau bertanya, apa maksud dari AC inhibitor dan kenapa diminumnya sebelum makan dan apakah boleh diminum saat malam hari? Ya, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kanisa. Pertanyaan itu apa maksud dari AC inhibitor dan kenapa diminumnya sebelum makan dan apakah boleh diminum saat malam hari? Jadi, mekanisme katopil itu kan adalah sebagai obat AC inhibitor, yang mana merupakan penghambat enzim angiotensin. Jadi lebih mudahnya itu AC inhibitor itu merupakan obat untuk hipertensi atau enggak gagal jantung atau gagal ginjal. Untuk obat-obat seperti ini itu wajib sekali diminum 1 atau 2 jam sebelum makan, dikarenakan penyerapannya akan terganggu jika diminum selama atau sesudah makan. Dan obat ini sebenarnya tidak boleh diminum pada saat malam hari, karena pada jam-jam tersebut level tekanan darah kita itu sedang rendahnya. Karena berdasarkan riset juga, kaptopil itu paling aman dikonsumsi saat pagi hari, sekitar jam 9 sampai jam 11. Karena pada saat-saat itulah tekanan darah kita sedang tinggi-tingginya, dikarenakan adanya aktivitas yang kita lakukan. Tapi belum tentu semua obat yang berkaitan hipertensi atau gagal jantung itu diminum sebelum makan, karena tiap-tiap kandungan obat dan mekanisme kerjanya itu berbeda-beda, walaupun memiliki satu khasiat yang sama. Bagaimana, Kanisa, jawabannya? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya untuk Octavialani boleh bertanya.
Saya izin bertanya, apakah interaksi obat selalu merugikan? Oke, saya izin menjawab pertanyaannya, Kak. Apakah interaksi obat itu kan tidak selalu merugikan? Interaksi obat itu dengan obat lain atau makanan juga dapat memberikan efek positif yang dapat meningkatkan kerja obat. Apakah sudah cukup, Okta, jawabannya? Sudah, terima kasih. Untuk Rosita bisa bertanya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Rosita Dharma. Pertanyaannya yaitu, apakah boleh mengkonsumsi obat secara bersamaan? Terima kasih. Oke, saya izin menjawab lagi. Pertanyaan dari Rosita Dharma, apakah boleh mengkonsumsi obat secara bersamaan? Jangan pernah mengkonsumsi 2 obat penangkal secara bersamaan. Sebab itu interaksi dari 2 obat di dalam tubuh justru dapat mengurangi efektivitas obat-obatan dan bahkan dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Contohnya, jangan minum antidepresan dan metadon bersamaan atau campuran obat bebas lainnya. Apakah sudah jelas, Rosita? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, kemudian ini ada lagi yang bertanya melalui chat dari Eliza Klamatas. Izin bertanya mengenai interaksi obat dan makanan. Saya pernah membeli obat yang namanya Lactobe. Apakah obat itu sebenarnya boleh dikonsumsi dengan susu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Eliza. Mengenai interaksi obat dan makanan. Saya pernah membeli namanya Lactobe. Apakah obat itu sebenarnya boleh dikonsumsi dengan susu? Ada beberapa obat yang boleh dan tidak boleh diberikan bersamaan dengan susu. Obat yang tidak boleh diberikan dengan susu yaitu obat yang biasanya mengandung antibiotik atau obat yang mengandung golongan Fe. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena kalsium pada susu bersifat mengikat molekul dengan cara membuat gumpalan sehingga molekul obat yang diminum tidak seluruhnya diserap tubuh. Akibatnya obat tidak dapat bekerja secara optimal. Sedangkan obat yang bisa dibarengi oleh susu adalah obat yang mengandung vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A-DEK atau obat yang mengandung bakteri Lactobacillus. Lactobe memiliki beberapa kandungan yang saya sebutkan di atas dan Lactobe merupakan probiotik berbentuk bubuk yang memiliki fungsi utama untuk mempercepat penyembuhan diare untuk anak-anak. Apakah sudah jelas? Baik, sekian dari pertanyaan yang telah dibacakan. Terima kasih pada semuanya telah menjadi partisipan untuk webinar kami. Ini kami akan memberikan sertifikat sebagai simbolis. Asik. Sekian dari pemaparan materi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.